Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa begitu banyak orang di luar sana, apalagi para polemikus, yang ketika mereka membawakan suatu narasi atau argumentasi, mereka selalu mengambil atau mencomot-comot ayat Alkitab yang kemudian mereka gunakan hal itu untuk menjadi bahan perdebatan dan juga menyerang iman kekristenan. Yang dimana kita bisa melihat ketika mereka belajar Alkitab atau membaca Alkitab bukan bertujuan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka berusaha mencari kesalahan di dalam Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan ayat tersebut dengan pemikiran mereka sendiri, dengan sesuka hati mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan sama halnya yang terjadi baru-baru ini, di mana kita melihat Uniriva, dia dengan lancang, dengan percaya diri, dia menghujat Yesus Kristus, yang dimana kita akan melihat apa yang dia katakan dan disampaikan dan apa isi hujatan tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana respon atau reaksi dari para apologet Kristen ketika mendengar dan melihat, menyaksikan video yang diunggah dan diupload ke media sosial mengenai penghujatan dari Uniriva terhadap iman kekristenan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu memang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia, Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau jadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti kita jadiin parodi nanti. Ini kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Motif, kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Udah punya Bang Eblos. Bang Eblos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Ya, Sobat Waras, itulah ya ulah para penghujat Kristus, dan menurut mereka itu adalah ajaran mereka. Ya, mungkin mereka diajarkan ya oleh Tuhan mereka untuk melakukan hal ini. Karena kita tahu ya, Riva ini adalah seseorang yang sangat disanjung-sanjung ya, disanjung tinggi oleh umat ya seberang ini, dianggap sebagai seorang yang hebat padahal minta ampun blow-onnya ya. Tapi mereka dengan mudah ya memparodikan Yesus dengan segala macam ya, tapi nggak apa-apa, kita mah slow aja ya kan, nggak usah kejang-kejang dan kesurupan ya kan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan ya. Kalau memang pemerintah kita sudah tidak bisa mengatasi orang-orang seperti ini, ya udah kita nggak usah ngajak perang ya dengan mereka, biarkanlah Tuhan yang berperang ya, karena yang mereka hujat adalah Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Yesus sendiri yang akan beracara kepada manusia seperti Riva ini ya. Dan tidak lama dari itu ya Sobat Waras ya, Riva ya nggak tahu ya langsung kena azab, entahlah siapa yang memberi dia azab ya. Kita lihat ya video Riva ini ya, nangis-nangis curhat ya, bahkan terpisah dari keluarganya. Ada apa? Padahal barusan saja ya dia mengolok-olok Yesus, tapi tiba-tiba dia nangis-nangis langsung ya. Kita simak video ini lagi. Nah, setelah mengolok-olok Tuhan Yesus dan Bunda Maria, ibu muslimah ini terkena masalah besar yang belum pernah terjadi seumur hidupnya, bahkan terpisah dari anak dan keluarganya.
Mungkin Uli sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dia lagi bingung ya. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini sampai nangis-nangis kawan-kawan. Ya, dia seolah-olah orang suci ya. Seolah-olah tidak punya rasa bersalah. Lalu dia bertanya, kenapa aku bisa seperti ini? Kenapa musibah masalah ini menimpa aku? Tanpa dia berpikir ya atau dia merasa dirinya suci, jadi tidak pantas dia mengalami hal demikian. Oke. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Dan mungkin benar tadi salah satu ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan kan, itu perlu pulih down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh agak cuti ya. Tapi terus ada rasa ego, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, soalnya kasih peringatan, cooling down dong gitu. Ada dulu ujiannya gitu, kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga. Iya. Kecian. Aku juga manusia biasa kali. Aku juga manusia biasa kali. Kecian. Aduh. Astagfirullah. Orang lagi nggak tahu. Nah, sekarang tuh kayak kenapa kok banget, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang. Kenapa Allah ya sekarang? Kok ya itulah Rifa, bertobatlah ya. Gitu aku beda banget, orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Rifa tuh berubah gini apa sih, orang-orang kayak gak tahu aja emang aku aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu, udah tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Ya Rifa sih habiskan waktunya hanya untuk menghujat Yesus sih. Makanya Rifa urus tuh keluarga, urus suami, urus anak-anak. Ya, jangan urusnya hanya menghujat Yesus, ngoceh-ngoceh gitu loh. Ya nggak jelas. Ya lagi-lagi Rifa, aku tuh nggak benci kamu loh Rifa. Justru aku tuh kasihan loh sama kamu. Ya, makanya aku sih prihatin juga sih dengan asap yang sedang kau alami kali ini. Ya tapi itulah, hadapilah Rifa. Gak usah nangis, gak usah cengeng Rifa. Gak usah cengeng lah kau. Hadapilah semua ini. Ya nggak ada manusia yang tak punya masalah Rifa. Ya jangan sampai kamu saking terlalu cengengnya, akhirnya nanti kamu bunuh diri. Ya makanya yang pertama-tama kau minta ampun lah sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ampuni saya sudah menghujat-hujat engkau. Ini sih saran saya yang baik Rifa ya. Saya sarankan kamu pertama minta ampun lah sama Tuhan Yesus ya. Bertobatlah kau, ya kan? Tidak usahlah kau terus menghujat iman Kristen. Kami mah santai, kami bukan orang yang kepanasan, kebakaran jenggot, ya lalu demo sana sini ya, geruduk-geruduk, enggak lah, biasa aja, ya kan? Kalau memang polisi nggak mau urusin kalian, ya udahlah. Kami punya Tuhan yang hidup, Rifa. Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang aduh, saya baru mau komen sudah muncul lagi Mangku Rifa ini. Udah kabur lagi dia. Sorry ya, saya tiba-tiba tertawa karena tiba-tiba ada yang masuk dengan nama Mangku Rifa ya. Jadi saya harus tertawa ya. Aduh, oke. Kita lanjut ya Rifa. Saya saran lah sama kau Rifa. Ayo, minta maaf lah kau. Jangan lagi lah komen itu kan. Saya baru mau komen. Ini Mangku Rifa muncul lagi. Ini dah akibatnya nih. Saya jadi ketawa tadi ya. Oke lah. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi saya doa sih Rifa ya, supaya engkau tuh mengenal siapa Yesus yang kau hujat itu. Dia itu pribadi yang luar biasa loh. Dia itu pribadi yang mengampuni, pribadi yang mengasihi, pribadi yang menyelamatkan. Walaupun engkau sudah menghina-hina dia, tapi kalau kau datang minta ampun sama dia, dia akan mengampunimu Rifa ya. Ya makanya musibah yang engkau alami hari ini ya, sadarlah, jangan merasa kau suci, tak punya dosa, lalu kau bertanya kenapa aku seperti ini. Ya tanyakanlah ya, jaga mulutmu itu loh Rifa. Silakan. Dibalik kan nanti
urusan kembali kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. Itulah dari tadi Umi Rifa itu sekarang sedang mengalami titik jenuh gitu. Umi Rifa itu sekarang lagi mengalami titik jenuh ya. Kalau saya dengar ya dari percakapan mereka ini, ya sepertinya Kau berbuat dosa tapi dia bunuh diri karena kamu. Hei, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar pe nyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau kayak meracun hari-hari. Nah, Rifa, itulah kesalahan kau Rifa ya. Kalau hari ini kau bisa kena ajab ya seperti itu, ya inilah yang harusnya kau bertobat Rifa ya. Kau terlalu kurang. Kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri. Kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Ya, ini saya ambil ya dari channel JPD channel ya kawan-kawan. Dan ini sudah ditonton oleh 37.000 orang, ada 1.400 komentar ya. Saudara bisa lihat ya. Itulah ya kelakuan pengikut ya. Seharusnya saya nggak tahu ya, mungkin itulah mereka diajar untuk melakukan ini ya. Apakah seperti ini ajaran Islam gitu kan? Mengajarkan umatnya untuk mengolok-olok ya. Kalau memang ini bukan ajaran Islam, ayolah MUI, tegurlah mereka ini MUI ya. MUI kau tegurlah anak-anak kau ini yang terlalu kurang ajar ini ya, yang mulutnya seperti mulut iblis ya. Kalau standar kami sih ini mulut iblis ya, tapi entahlah standar MUI mungkin ini mulut yang sangat manis ya. Entahlah kawan-kawannya, kalau memang mereka ini menurut MUI tidak ada masalah ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau menurut MUI mereka ini bermasalah, didiklah mereka ya. Atau Pak Polisi, kalau menurut Pak Polisi ini sudah cukup bukti untuk menangkap mereka, ya tangkaplah. Nggak perlulah dilapor-lapor ya, karena ya ada istilah percuma lapor polisi. Ya sobat ya. Dan saya sebelum Manggu Rifa ini koplak banget ini, udah masuk lagi dia ini ya. Oke, sebelum Manggu Rifa berkomentar, saya baca dulu deh ya satu ayat firman Tuhan ya di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Ya, sebab ya pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, seperti Rifa ini ya, orang-orang yang akan binasa, yang mengolok-olok ya salib Kristus, mengolok-olok kematian Kristus, mengatakan bahwa Kristus bunuh diri ya. Oke, memang itu adalah kebodohan. Tapi bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, bagi kita yang dipilih, diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi kita nggak usah sewot, nggak usah kejang-kejang dengan manusia-manusia seperti Rifa ini. Santai aja, kita nggak usah lah kuduk-kuduk itu ya, demo-demo yang nggak usah. Biarkanlah Tuhan yang hidup yang akan beracara ya kepada manusia-manusia ini. Dan saudara lihat aja lah, dia sudah diajab ya, mungkin yang mengajab dia Tuhannya sendiri ya, karena Tuhan kita Tuhan pengampun pengasih ya. Selagi engkau bertobat, dia akan mengampuni engkau ya. Tapi kalau engkau tidak bertobat ya, murkalah yang menyala-nyala itu akan menghampirimu ya, begitu ya. Dan sobat waras, bantu viralkan ini supaya para penghujat-penghujat yang lain itu cepat sadar. Sadarlah kalian, ya sadarlah kalian sebelum ya kalian nangis-nangis. Syukurnya kalau masih nangis-nangis di dunia ya masih ada waktu untuk bertobat. Tapi jangan sampai kalian menyesal dan binasa selama-lamanya di dalam kekekalan, ya neraka yang kekal itu. Oke sobat ya, kita lihat aja bagaimana respon MUI terkait ini ya, respon polisi ya, kita lihat aja apakah ini akan biasa-biasa aja ya. Sudah kalau biasa-biasa juga ya kita nggak peduli juga sih ya, karena kita tahu memang mereka ya memang orang-orang seperti Rifa ini ya sampah sih menurut saya ya. Oke sobat waras, support terus pahala pahala dan support terus juga pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Kita akan membuat rumah ibadah yang berbentuk kubah, dan kita tidak nyontek ini dari masjid ya. Ini kubah itu adalah sudah pertama kali itu ada di gereja, dan menurut Ustadz bahwa masjid menggunakan kubah itu diadopsi, diambilnya dari gereja ya. Kok nggak diharam-haramkan gitu ya. Sobat waras, dukung lewat BCA 7921 328528, atau juga bisa lihat BRI 52045 736 532. Puji Tuhan, hari ini seperti yang saya lihat dari pagi, kegiatan cor-cor ya, dan belum selesai. Tadi saya cek di tabel lokasi belum selesai ya. Dukung doa supaya pekerjaan bisa kuat ya, dan bangunan ini bisa tahan lama untuk kita pakai memuji Tuhan.
membina umat Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan supaya tidak jadi seperti si Rifa ini ya. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan. Silakan Bung Mangku Rifa. Anda ini buat saya tertawa. Saya serius baca, serius komentar, tiba-tiba muncul di di bawah. Umi Rifa kurang asal ini. Oke, silakan Umi Rifa. Astagfirullah. Silakan. Selamat siang Bro Pavel. Halo, selamat siang. Komentar saya sebetulnya singkat, tapi juga pakai bahasanya si Rifa. Tadi sekilas si Rifa ngomong yang mencuri permen di toko kan? Iya betul Padahal yang selama ini muncul di YouTube di media yang mencuri di Indomart, Alfamart itu kan kaum berkerudung. Iya betul yang mereka kan mereka semua. Iya di baju-baju kamis ya. Iya, sampai beras 5 kilo pun dimasukkan dalam baju mereka kan, baju Arab itu. Jadi Rifa itu sedang mempertontonkan perilaku kaumnya. Iya, mencuri permen. Nggak pernah ada mencuri permen itu orang-orang yang pulang dari gereja itu nggak ada. Belum pernah ada beritanya, belum pernah. Yang ada dan sering terjadi, yang masuk sampai rombongan loh, mereka masuk Alfamart atau Indomart kan rombongan itu. Masih masuk, pokoknya dari segala coklat sampai karung beras pun bisa masuk bro. Karung beras bro bisa diangkut mereka. Coba saya cari videonya sambil bangku komen saya bangku komen. Iya. Terus mulutnya itu ya kalau dibilang, mohon maaf lah, kalau ada ajaran agama yang baru ku tahu sih nggak ada sih agama yang ngajarkan umatnya omongan kotor kayak ini, nggak ada sih sebetulnya, nggak ada. Ya nggak ada. Ya tapi ya mungkin ada juga sih, mungkin ada karena ada agama yang ditafsir-tafsirkan masalahnya, membutuhkan tafsir. Kalau agama lain kalau nggak salah sih nggak ada yang membutuhkan tafsir. Nah karena dia ngikutin tafsir-tafsir para apalah itulah namanya ya, mungkin seperti inilah akhirnya kebablasan. Yang kedua masalah dia nangis-nangis bro, ada dua hal di sini. Umi Rifa ini nangis gara-gara dia minta kupangku kutolak bro. Minta apa? Pangku, minta dipangku sama aku. Minta dipangku, aduh, kenapa gak dikasih lah pak? Iya, kan bokongnya terlalu gede bro. Bokongnya terlalu gede. Enggak, bokongnya ya badannya kurus, bokongnya itu enggak tahan bro. Capek kita, makanya dia nangis. Ya aku ya nangis ya, kamu kena osok kok. Kan gitu. Poin kedua kenapa dia nangis bro? Kan di podcastnya Pak Bom katanya dia dapat tender katanya. Dapat tender. Orang biasanya kalau dapat tender sih nangisnya kan seneng bro ya, karena di situ kan ada keuntungan materi. Nah di dalam podcastnya dia ini kan dia nangis katanya ditinggalkan suami, ditinggal anaknya segala macam lah. Oke lah itu urusan dia lah. Tetapi dari perspektif saya, dia itu nangis karena gagal audisi. Gagal audisi menjadi bidadari surga. Aduh, kasihan. Iya, kan untuk menjadi bidadari surga itu kan perlu seleksi yang ketat bro. Maka yang lolos itu yang masih anak-anak 16 tahun karena masih sempit bro. Ya. Loh, iya kan mereka kan dijanjikan jadi bidadari surga kan? Yang berita-berita di pondok itu kan? Yang muncul di berita-berita akhir-akhir ini itu loh. Dijanjikan jadi bidadari surga. Nah si Rifa ini gagal audisi ya karena lawannya berat bro, anak-anak umur 16 tahun bro, yang di Batang, Tegal, di Lombok, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Timur kemarin, di Sumatera Barat, dan di mana-mana. Jadi dia udah kalah audisi di situ dari sisi umur. Kemudian dari sisi kelenturan, ini yang nilai ini malaikat loh bro, bukan saya. Makanya dia gagal jadi dari surga. Dari kelenturan. Nah gimana lah? Rifa jadi kecewa karena dia gagalnya ya udah longgar kayak gitu bro. Mana mau orang-orang yang sana nanti naik ke surga mau dilayani bidadari model yang udah longgar gini, pasti nggak mau milih. Dia sedih bro. Makanya sampai nangis-nangis si Rifa ini. Padahal dia tahu seharusnya nggak mungkin bisa jadi bidadari surga karena kondisinya kan udah kendor, udah lebar lah, udah lebar, udah melar. Makanya yang lolos tuh yang kemarin tuh, yang siswi-siswi di pondok itu, karena kan masih sempit, masih elastis, masih semlohai gitu-gitu. Kalau Rifa itu sudah nggak masuk hitungan. Nah, dia marah-marah. Ketika dia marah-marah, sasarannya Tuhannya orang Kristen. Oh ini gara-gara Yesus ini, aku nggak lolos jadi bidadari surga. Padahal nggak ada hubungannya.
namanya juga orang marah kan. Nah, yang disalahkan orang lain. Kita aja seperti itu, bro. Ketika kita marah misteri gara-gara di keinginan dalamnya. kita nggak Nah, tercapai, ini yang harus yang Bang jadi Zuma sasaran jawab. orang Berikan lain. saya literasi untuk Orang lain menjelaskan mau ini bahwa nasihatin, malah kata goals di kata-katain. sini itu melingkupi kepada satu pribadi dan Nah, ini saya ngomong gini, narasi saya tanpa ngambil dari penjelasan. perilaku si Riva Nah, sendiri. Kemudian yang kedua itu Saya nggak lebar mengenai kemana-mana, saya nggak mau melebar kemana-mana. Asyir EY. Nah, Dia di menghina. sini Bang Zuma Suka salah mencuri mengartikan permen EY Asyir EY. di supermarket, Asyir ya. EY ini itu Kebalikan adalah kan nama atau fakta yang covenant ada, name, yang biasa nama nyuri di perjanjian Alfamart dari itu Tuhan, mas itu bukan siapa? proper name dari Tuhan. Nah, Nah, ini sekarang Pak. saya mau tanya ke Bang Zuma, Videonya kalau banyak, memang kita Tuhan di terkenal. perjanjian lama ini Curi coklat. menggunakan namanya sebagai EY Asyir EY, dalam Fakta. Septuaginta ini disebut dengan Emang yang ego nyuri ini Emi. pakai dasi, Nah, kenapa Tuhan pakai Yesus menyebut dirinya ego Emi? dress code, kan enggak kan? Bukankah kalau Nggak Yesus ada yang itu pakai dengan dress code, Bapa kan? itu tidak satu hakikat? Mungkinkah Semua Yesus pakai- itu berkata semua bahwa pakai dia dress adalah ego Emi? Lagi pula yang paling jelas, ketika Tuhan Yesus mengatakan ego Emi, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus dan ingin membunuh Yesus karena dengan berkata ego Emi, Yesus menyetarakan diri dengan Allah. Nah, jadi bagaimana Bang Zuma itu bisa menjawab dan membantah argumentasi iman Yahudi Artinya itu sendiri sebetulnya Riva dengan itu klaim tanpa dia tadi sadari satu dia dalam sedang segala aspek? menunjukkan Kalau Bang kebobrokan Zuma dia katakan sendiri dan itu hanyalah kaumnya. konsep. Dan kaumnya, bro. Kalau tadi Bang Zuma katakan itu Ya, adalah kita konsep, yang tentu melihat itu tidak dia konsep. memaki-maki dengan Karena bahasa-bahasa sebelum kotor kayak gitu, kita hanya ketawa. Tertullianus memperkenalkan Trinitas, Saya tadi pribadi saya sudah ketika nonton tunjukkan dia, bahwa Trinitas di dalam kitab apa, Kejadian ini itu, sudah ya dijelaskan saya dengan ketawa. gamblang. Dalam hati Nah, Anda ini sedang jadi saya mau mempertontonkan bagaimana perilaku Bang kaum Zuma Anda. mempertanggungjawabkan monoteisme betul, Abrahamik betul, itu dimutlakkan satu dalam segala aspek berkaitan dengan Betul, klaim betul. Abraham itu tidak Kalau menggunakan dia nuduh God orang lain tetapi nyuri permen. gods dan Elohim. Dan yang kedua, Kaumnya sendiri bagaimana bukan Anda permen bro yang menjawab dicuri, bahwa tapi beras EY kiloan Asyir apa EY juga karungan ternyata bro. digunakan oleh Tuhan Yesus. Sabar. Yesus juga menggunakan ungkapan keilahian. Bisa Kalau jadi, dia bro. tidak sehakikat dengan Bapa, mungkinkah Yesus menggunakan Bisa jadi. EY Asyir EY yang dalam bahasa Yunani disebut ego Bisa Emi yang juga jadi. dipakai Tuhan? Mungkin Dan ya bukan buktinya suku juga Riva, tapi orang ya Yahudi ingin anak buahnya menyalibkan lah bro. Yesus dengan menyebutkan ego Ada Emi. buahnya ya. Begitu. Murid-muridnya Coba lah. bagaimana penjabarannya? Silakan. Makanya ketika banyak murid-muridnya ketangkap sama petugas Alfamart, Silakan. pakai Silakan. Alfamart, dia mulai Silakan. ngamuk-ngamuk. Yang disalahkan, ya mungkin dia tahu pemilik Alfamart Indomaret itu kan orang Kristen bro, mungkin loh ya, makanya dia maki-maki. Kenapa anak buahku kalian tangkap? Mereka tuh bukan nyuri, Oh, belum ada ya? sebenarnya bukan nyuri beras, karungan bukan nyuri coklat, enggak. Mereka hanya memindahkan aja. Jadi kalau hanya berdasarkan ego Emi, Paulus pun mengatakan kata Memindahkan ego Emi. beras-beras itu Tergantung dari toko konteks. ke mobil, Yesus mengatakan motor, ego supaya Emi bukan menjadi berarti halal. dialah Tuhan itu. Bukan Dia mencuri, ditanya hanya tentang siapa yang memindahkan. menyembuhkan, siapa anak tukang kayu, siapa Dia Mesias salah itu, ego bro, Emi mereka kan adalah banyak dia. klik bro. Bukan berarti siapa pencipta Banyak langit dan klik, bumi udah itu terbiasa adalah orang kalau udah aku. banyak klik ya. Contoh Karena misalnya, mereka kan pembulatannya ada dalam 1 Korintus 15 nomor bertakia, 8. bro. Yang saya katakan tadi, Yesus sebagai apa di sana? lagi ini nih. Yesus menaklukkan dirinya supaya apa? Mujizat-mujizatnya, kekuatan-kekuatannya, semua aspek pada dirinya kembali kepada Elohim. Tidak ada yang lain. Biar tahu bro, biar nampak. Sama seperti ketika di dalam Al-Quran diterangkan dengan sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala, "Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bukan berarti kami merujuk Itu kepada jadi halal, jamak dalam arti Waktu kata masih Tuhan di itu Ra- banyak. di Ra itu masih haram. Bukan berarti ketika Elohim kata imbuhan him di situ merujuk kepada banyak meninggalkan kata Eloah yang tunggal, bukan. Kalau masih di Ra, berarti Sehingga masih tidak haram begitu ada di masuk dalam narasi selangkangan, agama ditutupin Yahudi baju beragama, perintahnya jadi halal, kemudian bro. sembahlah Betul kami, ya? selalu merujuk sembahlah dia, sembahlah Jadi dia, halal. sembahlah dia, atau masuk sembahlah tuh, aku. masuk tuh. Tidak pernah dikatakan sembahlah Masuk kami. Tidak ada. Tapi ketika Tuhan menyatakan keagungannya, selalu menggunakan kata jama itu, Elohim. Nah, yang perlu dipahami kemudian oleh saudara kita ini, oleh adik Elia, di dalam perspektif bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, dalam kaitannya dengan Tuhan, sifat Tuhan atau nama Tuhan itu merujuk kepada apa yang ada pada diri Tuhan. masalahnya. Yahuwahu, dalam bahasa Ibrani, Yod-He-Vavi, Musyrik. dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa kami bahasa Arab Allahumma. Bukan berarti merujuk kepada Tuhan yang banyak. Jadi dia sedang Ketika mempermalukan dikatakan dirinya kemudian sendiri. Al-Eli, kemudian kami juga menyatakan Ya kan, Ali, sama saya tadi Al-Ali dengan itu merujuk kepada katanya, Allah. Eloah sama merujuk kayak kepada bla, bla, Allah. bla, bla. Kemudian ketika berbicara Kalau mengenai pendapatku dia nanti Elohai, pada kami dua poin mengatakan tadi, bro. Pertama dia Ilahi, minta pangku kemudian sama mengatakan aku ditolak, Al-Qadir, bro. orang Yahudi menyebutkan Al-Shaddai. Sebetulnya Bukan berarti Tuhan itu Bukan, dia rame. minta pangku aku. Ini sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jadi kata Elohim itu bukan berarti Betul, Tuhan karena itu saya jamak, tolak. Tuhan Saya itu pasti banyak. laki-laki Kalau yang saudara, tak mau ada apa perempuan saudara yang ini tak membawa mau, pasti mau. orang Yahudi Kita kan laki-laki saya rasa normal. itu hanya perspektif Cuman kita gereja masih waras, aja. yang Orang kita Yahudi bilang, hari ini tidak "Loh, menyembah Tuhan Rifa, banyak. kamu kan bukan muhrim saya." Shema Gitu. Israel, Adonai Nah, dia Eloheinu, ngambek, Adonai Ahad. nangis. Kul Ini huwallahu pangku sama ahad. pangku katanya kan. Di mana gitu. Yahudi mengajarkan tiga pribadi Tuhan? Nah, Sekte sama dia apa lagi nangis, itu yang ada di sekolah Yahudi terus, mengajarkan nggak tiga bisa. Tuhan? Kan Itu dia hanya muhrim pandai-pandaian saya. orang Kristen mengolah data, Nanti mengatasnamakan saya Yahudi, disalahkan. Nah, dia tapi mau Yahudi tetap tidak nggak mengenal mau. konsep Iman saya tetap Trinitas, teguh. Tritunggal, Wes. Trimurti, itu tidak dikenal. Iman saya tetap Itu pandai-pandaian teguh, kalian mantap. mengolah data. Tuhan Yahudi itu Yang kedua tadi, begini tidak. yang kedua Mungkin tadi, di dalam dia kalah Islam itu tender. setara dengan kata Kalah tender jadi Allahumma. bidadari Bukan tadi. berarti Allah itu banyak. Karena apa?
si Rifa ini kan merasa keagungan Tuhan menerangkan tentang dirinya. Kan? Pokoknya kalau kamu Abraham tidak dibingungkan dengan konsep Tuhan. Satu di antara semua yang ada itu hanya dia, yaitu hakikat ahad. Karena nah itu yang saya maksud. Semuanya merujuk kepada hakikat yang sama itu. Tidak bisa lebih. Sementara dalam konsep agama Kristen muncul belakangan niru-niru agama Roma, agama Yunani, agama Hindu, 3-3-3-3. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Jadi perspektif apapun yang kemudian dibangun untuk mengatakan ego ini menyatakan Yesus adalah hakikat, tidak bisa. Yesus itu makhluk. Yesus mau dikenal makhluk oleh orang-orang yang ada sekitarnya. Dia hanya ingin dikenal sebagai manusia. Ketika di dalam kisah para rasul 2 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Karena jujur aja, ternyata yang lolos audisi untuk bidadari surga itu yang kemarin korban-korban yang di pondok-pondok itu, bro. Dari kota Nasaret. Itulah yang kenapa dia nggak jawab aku Elohim? Karena dia sudah di alam, bro. Dikerjain kan dijanjikan di surga, bro. Menjadi di surga. Terus dia menjawab, aku adalah Elohim. Tapi apa? Aku manusia. Terlalu besar untuk jadi bidadari surga, nanti dipakai oleh pangeran. Aku manusia, anak Maria, tukang kayu, anak si tukang kayu, seorang Mesias yang berapi yang diutus sebagai rasul. Bukan berarti ibu Emi itu menuju kepada diri sendiri. Tidak. Bukan seperti itu, tapi kita akui Kristen yang agama dari Roma Yunani memang konsep pengajaran bahwa dewa, banyak dewa nusul menjadi manusia. Saya kira begitu. Terima kasih. Nah, Om silakan. gagal uji emisi gagal. Karena pertama udah agak kenceng, udah agak sempit, longgar. Jadi kalau istilahnya baut udah dipasang kan udah nggak bisa lagi diputar. Dua putaran tadi ya, ini kedua ya, berarti ya. Kalau kita sisa 3 lagi nanti dari bidadari surga percuma, bro, jadi penonton. Karena pangeran-pangeran yang nanti datang ke surga, masuk surga itu kan milik, bro. Ya. Yang pertama tentang ego Emi, bahwa Rasul Paulus juga menggunakan ego Emi. Yang kedua Elohim Tuhan banyak. Yang ketiga Tuhan Yesus itu aja sih komentar dari saya, bro. Kalau memang Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah ego Emi, lalu adakah orang Yahudi yang ingin membunuh dia karena dia menyatakan dirinya dengan kamu? Lalu kenapa Yesus dengan berkata ego Emi dan klaim dari Yesus, lalu Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena dengan berkata demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Itu dijelaskan oleh Elohim itu tadi. Kau berbuat dosa, dan ternyata iman Yahudi itu mengakui itu. Dan kau pikir kalau kami marah sama Rifael, kita anggap orang ini bahwa Tuhan itu, ini tadi saya selalu membawa ini ya, biar oke, silakan semua itu coba membantah saya dengan nyata. Ini coba ini Bang Sukri perhatikan. Demalah Yahweh di dalam Keluaran 3 ayat 2 yang Exodus said he was the El Shaddai. El Shaddai ini bukan nama orang sembarangan, karena El ini Elohim. Saya mencoba menghubungkan dalam Kejadian 17 ayat 1. Nah, lalu kenapa malah Yahweh ini juga disebut sebagai Yahweh kalau memang Tuhan, kalau Allah itu hanya satu mutlak secara tunggal dalam pribadinya? Bagaimana Bang Zul menjawab ini? Kemudian yang kedua yang mau saya concern itu adalah tadi Bang Zul sama sekali tidak menjawab atau membantah mengenai Memra yang di dalam Targum. Bang Zul kalau katakan ini buat orang Kristen, mohon maaf, Anda boleh cek Targum Neofiti dan juga Targum Onkelos. Kenapa Memra dan juga walaupun mereka itu setara dalam kesalahan hal ini? itu kan, kalau memang tapi tertutupi karena dia apa namanya Memra dan Elohim itu tidak setara, lalu kenapa di dalam Targum itu dikatakan setara? Dapat dibedakan, tetapi satu dalam hakikat dan itu setara. Kalau menurut saya ini sudah Memra ini adalah bahasa Arab dari firman, dan ternyata iman Yahudi ini digenapi di dalam iman kekristenan dengan sempurna. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah memalukan gitu agamanya sendiri. Hakikatnya adalah Allah. Maka iman kekristenan ini yang muncul belakangan dari iman Yahudi itu menggenapi tulisan-tulisan yang ada di dalam misteri iman Yahudi. Artinya iman kekristenan itu mencari solusi atas misteri kebangsaan Allah yang masih terbayang-bayang di dalam perjanjian lama. Itu kan. Kalau saya berharap sama Batu gimana caranya gitu? Kalau tadi Bang Cuma katakan Yesus itu adalah makhluk, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Nah, kalau firman itu adalah Allah, dan kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, artinya kami itu memonoteisme Allah. Coba kalau Bang Cuma saya tanyakan, kalau misalnya firman Allah itu bukan Allah, apakah firman Allah itu kekal? Kalau firman Allah itu kekal, berarti kalau firman Allah itu bukan Allah, berarti ada berapa yang kekal? Ada 2 yang kekal. Berarti sebenarnya bukan monoteisme. Gitu. Kalau firman Allah bukan Allah, tapi iman kekristenan dengan sempurna, firman Allah adalah Allah. Artinya kami monoteisme kan Allah. Jadi kalau di dalam iman Zuma firman Allah bukanlah Allah, dan firman Allah itu kekal dan Allah itu kekal, ada berapa Allah? Berarti ada lebih dari satu Allah.
Ya, mencoba jadi apa ya Pak? Mencoba berpikir lah, bagaimana Anda kenapa menjawab kok pertanyaan saya tadi, menurut dan saya juga itu sudah bagaimana menghujat agamanya konteks sendiri, ketika tetapi Kristus itu mengaku bukan dirinya ditangkap sebagai Pak ya, ibu Emi, lalu kan orang gitu kan? membunuh dia. Kan Rasul Paulus bukan kenapa orang yang mau ditangkap itu? dibunuh. Rasul Saya Paulus lihat dulunya adalah pembunuh. si Ripa sama Ya, yang video tadi, makanya kita iman jangan-jangan kami gila Pak Trinitas gitu. itu sama sekali tidak Dia berbicara ada tentang gangguan ke jumlah-jumlah Tuhan. Itu dibuatkan kejiwaan dari gitu apa? kan, Ini makanya nggak ya, ditangkap-tangkap gitu. tulisan dari Yohanes dari Damaskus Apalagi di abad saya ke-7 dengar yang menentang si Ripa Sarajan. ini Ya, katanya ini dia apa ya Pak? dikatakan Diceraikan The sama apanya? Trinitarian Sama suaminya ya? Belief of John of Kurang tahu. Damascus. Kemungkinan Yohanes kayaknya dari seperti itu. Damaskus Iya, faith is soalnya the dia true nangis part of bombay his kemarin life itu work, katanya of his founder knowledge, suaminya which apa has written apa namanya around melarang dia itu untuk bertemu dengan 743 anaknya after gitu day. kan, ada apa gitu kan? Ya. Kenapa Nah, jadi kok seorang ibu bagaimana Bang Zuma bisa tidak menjawab dikasih ini? kesempatan untuk bertemu Jadi klaim anaknya? yang Pasti ada tadi Bang kesalahan Zuma sampaikan ibunya ini ternyata gitu itu kan Pak Fadil kan? berbenturan sendiri Ya dengan pasti literasi Keyahudian itu pasti sendiri. bercerai lah. Coba Atau saya mau data terjadi yang perselingkuhan kita nggak tahu menentang Pak, tapi memorandum kemungkinan ini. itu Pak ya kan gitu karena Dan itu tentang sudah prinsip fatal gitu Pak. apa Mana ada linguistik Sabar Bang. ini tadi Kemarin yang saya bawa sempat in nonton di Abraham ini. channelnya Domba Suci Ya. ya. Katanya Coba ada ini hubungan dijelaskan apa si bagaimana Julius sama si menilainya. AP-nya Rifa ini? Iya. Nanti lah kita dengar. Ya, silakan. Akan Bung Orang lanjutkan. Ya. Sudah ya? Oke, sebentar. Oke, Ya, terima Iya, aja. iya. Di Iya, Pak Fadil baik. itu mungkin Jadi kalau kemungkinan dalam gitu. hal Karena yang menurut saya saudara nggak mungkin saya ada katakan itu, seorang dalam suami ya tabung itu, melarang istrinya sederhana bagi bertemu kami dengan umat anaknya Islam. Pak. Innama Pasti istrinya ini amruhu punya idza kesalahan arada yang syai'an besar Pak, yang nggak ayyaqula bisa lahu kun dimaafkan lagi fayakun. sama suaminya gitu kan. Kalau menurut saya, Mazmur, sorry, ya ya pasti Mazmur kalau dalam 33 hubungan nomor rumah tangga 9. Pak, nah ya pasti Itu kalau datanya. nggak Saya nggak perlu masalah nunjukkan, keuangan ya masalah nunjukkan. orang Ya kelima sama Pak ya. 55 nomor 11 Dia itu lagi terjawab Pak. semua. Tuhan ketika ini Jadi mengadakan saya pribadi baru di luar berpendapat dirinya, gini Pak, cukup gitu. Mungkin berfirman. si Ripa ini Memberi gitu, perintah semuanya jadi. dia sudah stres Memberi gitu titah semuanya dengan ada. keadaannya itu Mazmur apa 33 kondisi nomor 9. pernikahannya gitu kan. Begitu juga Jadi dalam kondisi Al-Quran. keluarganya gitu. Jadi Innama dia amruhu stres. ketika Allah punya urusan dibawa-bawanya ingin ke media mengadakan sosial sesuatu gitu. cukup mengatakan jadi. Jadi dia mencari Yesaya 55 nomor Ya, 11. Segala yang keluar dari Tuhan Rifa ini tidak akan kalau kembali dengan misalnya- sia-sia. Sebelum yang misalnya keluar ya, dari kalau mulutnya itu suaminya terjadi. yang mungkin, Tuhan menginginkan Maria hamil. entahlah ya, apakah Rifa yang Tuhan cuma berselingkuh atau berfirman. suaminya ya. Gabriel Kalau datang ke misalnya wanita itu, aku suaminya mau dia yang, hamil, lain melahirkan hati anak. kan sebenarnya Jadi, nggak apa-apa kan. pada mulanya adalah Komunikasi firman. halal. Pada mulanya Iya. adalah keinginan. Keinginan Ya, ide Tuhan kalau bersama-sama saya lihat dengan Pak, Tuhan. kalau saya lihat si Itu Rifa sifat. ini nggak mau dipoligami Tapi Yesus Pak. ini bukan firman. Yesus ini daging. Firman Sementara itu menjadi poliandri nggak daging. bisa, Pak. Jedar. Jadi ya gimana? Jadi daging dia. Siapa bilang Rifa ini bahwa Yesus itu firman? Tidak. menentang ajaran Allah Yesus kalau sebelum begitu. jadi daging pada Ya, mulanya ya, adalah firman. ya memang Alam ya, semesta Pak. ini sebelum jadi bumi Ya, pada kalau mulanya memang adalah dia firman. kata Tuhan mereka menciptakan kalau segala dipoligami sesuatunya itu dari sebenarnya firman. dapat langsung tiket Itu surga tidak Pak. ada kemudian Nah, asas yang langsung bisa dijadikan kita surga itu, Pak. anulir dalam Makanya logika rata-rata sehat. mau Yesus itu dipoligami firman. karena apa? Matius Karena sudah 4 jelas nomor apa 4. nanti masuk surga Manusia katanya. Nah, hidup bukan ya dari kenapa daging jadi saja, Pak dari mau? roti saja, tapi dari setiap Jangan-jangan- firman yang jangan-jangan keluar Rifa ini dari dulu mulut Tuhan. korban-korban ini juga Firman keluar dari mulut Tuhan. korban-korban Gabriel protes sampaikan ke Maria, yang aku ingin dia hamil. itu ya. Yesus Jangan-jangan adalah ya. firman yang keluar Makanya dari mulut ada- Tuhan. ada Makanya statement Yohanes Roma 1 gitu nomor kan, makanya dia 14, tuh kalau bicara firman itu itu telah seperti menjadi selangkangan. daging. Selangkangan terus Pak. Jadi Yesus. Iya, Oh. itu. Itu yang pertama. Memang Kemudian yang kedua, ketika saudara ada ini mengatakan, mana dalilnya Iya, Yesus Paulus ingin yang dibunuh? seberang Banyak juga, berkecimpung gila, dalam itu kitab aja saudara, terus Kisah Para selangkangan Rasul aja 23 sendiri. nomor 12. Orang-orang Yahudi bersumpah, Ya, mungkin mereka tidak lebih memakan, mereka tidak dari- minum sebelum membunuh Paulus. Dari itu bola. Karena Paulus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah mereka. Dari kemungkinan menurut saya nih Pak nih. Mereka si bertentangan. Rifa Kisah ini Para Rasul sudah stres 21. kejiwaannya. Paulus Jadi kemudian bertobat dari dia mengajarkan mencoba akidah apa, Kristen, akidah Trinitas. mengobati jiwanya itu dengan cara Itu ada dalilnya lengkap dalam dilampiaskannya kitab ke saudara media sendiri. sosial gitu. Kemudian menurut catatan Tapi itu saya, kan Yohanes malah 1 nomor menjadi 1 apa yang ya, tadi menjadi udah bumerang selesai. gitu kan. Kemudian Jadi ketika adalah berbicara ibaratnya, mengenai Yesus, kenapa dia ingin dibunuh? suaminya pun Yesus klarifikasi itu pembelaannya seketika gitu itu kan. juga. Nah ini Apa kata Yesus? masa Stop, masa stop, apa stop, namanya stop. Yohanes 10. seorang istri kan kayak Bukankah di kemarin dalam itu kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah yang Allah. butuhnya Yesus mengaku Allah adalah dia penyampai firman. Suaminya Bukan makan berarti hati Yesus mungkin, itu Pak. adalah Allah itu sendiri. Sehingga ajaran tauhid yang diajarkan oleh Abraham tidak bisa diganggu oleh Kristen. Foto yang Kristen viral itu memiliki dengan pola Philip sendiri. itu. Sekuat apapun Kristen mengais Iya, Pak, kata betul. Elohim, Betul. kata Elohim dan seterusnya. Kita dengar dulu Tidak dari akan Domba pernah Suci bisa karena kemarin selesai. saya Nanti tahu habis Domba ini Suci saya akan katanya saya akan bahas tentang apa ya? Rifa sabda dapat nama apa? Tuhan itu yang Julius kaitannya dapat dengan apa yang Rifa tauhid. gimana itu? Tapi yang Apa pasti, gitu? Karena saudara saya, jadi bingung sekuat gitu, apapun kemana kalian gitu.
sudah 2000 tahun. Kalian tidak pernah kemudian satu tempat ibadah untuk menyembah kepada hakikat yang sama. Karena kenapa? Sembahan Kristen berbeda, sembahan Yahudi berbeda, sembahan yang diajarkan oleh Nabi Abraham, Ishak dan Ismail itu berbeda dengan sembahan yang orang Kristen. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, itulah kenyataannya. Nah, kemudian apa bukti pembedanya? Itu. Yesaya 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan Hasem, yang kami sebut dengan Khalik, itu tidak serupa dengan makhluk. Sembahan kalian serupa dengan makhluk. Pertama roh, sang bapak roh, itu makhluk. Yang kedua anak. Siapa anak ini? Yesus, makhluk. Siapa lagi? Burung merpati, makhluk. Sembahan kalian makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Kondisi prima. Tidak kami sendiri yang Yeremia 10 nomor 6 tidak serupa dengan makhluk. Tuhan Anda makhluk, jadi beda.
Sekuat apapun saudara saya ini sekolah sampai di angkasa pun tidak akan pernah bisa sampai pada level penyembahan ajaran Tuhan yang Abraham. Karena Tuhan yang Abraham sembah itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Jadi itu harus dipahami. Tuhan kalian adalah roh, sementara Tuhan yang Abraham bukan roh. Kita berpikir secara logika begitu. Ya, biasa saja bahwa orang itu tidak akan mau menaiki atau lebih memilih yang masih tersegel coba diselesaikan sudah ya. Bang Zuma diselesaikan dari situ. Dan yang udah selesai. Ya, diselesaikan dari situ. Saya ini saya temukan di channel Anda ini. Rifa ini lagi berpelukan dengan siapa ini? Jangan-jangan ini yang jelaskan. Jadi saya menjelaskan beberapa poin ya. Tuhan itu cukup berfirman untuk menjadikan segala sesuatu betul, Bang Zuma. Saudara ya. Firman itu adalah Rifa tentunya inisiasi di dalam diri Allah. Ya. Kalau memang dia Bang Zuma harus menjadi belajar surga. berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja. Mungkin bukan Apa bidadari. bedanya adalah firman. Ketika bersepeda, berarti kita bersepeda menggunakan sepeda. Dan ketika berfirmanlah Allah, berarti Allah menggunakan mana-mana di rumahnya orang ada tuan rumah. Dan firman ini kata benda, itu adalah tentu ada tukang masak ya. Jadi kalau Bang Zuma katakan dia cukup berfirman menjadikan segala sesuatu betul, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 3 tidak ada segala sesuatu yang diciptakan tanpa firman. Dan Yesus itulah sang firman. Nah, yang kedua, kalau Bang Zuma katakan tadi firman itu keinginan, Bang Zuma perlu belajar kaidah bahasa Yunani. Ini saya pengen tahu itu dapat diterasi dari mana. Ini kata logos kita studi kata. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the word, and the word is God, and the word was God. Ini foto 5 bulan yang lalu, 5 atau 6 bulan yang lalu. Lebih lanjut tentang kata logos. Logos itu nominal pertama kali merantau ke Jakarta. Jadi ini videonya ada di channel saya, bisa dinonton 6 bulan yang lalu saya buat ya. Jadi saya mempertanyakan, mengapa wanita muslimah ini mau dirangkul-rangkul oleh pria bukan murim? Padahal dia sudah bersuami, sudah mempunyai anak. Kalau suami dan anaknya melihat foto ini, apa mau mereka bilang? Apakah pantas ditunjukkan? Ya memang kalau misalnya kita berbicara tentang persahabatan, oke. Tapi persahabatan tidak boleh kebablasan. Iya betul. Persahabatan tidak boleh jadi perwik-wikan, saudara ya. Nah, ini saya bilangnya, tapi saya tidak membahas tentang mereka ya. Yang namanya sahabat tidak boleh jadi perwik-wikan. Dan ini fakta, ini video yang Julius Setiadi yang bikin ini, foto ini Pak. Dia jadi Julius Setiadi yang bikin. Aduh, Julius ini yang penjahat ini ya. Nah, dia jadikan foto ini. Umi Rifa lihat marah, ada videonya di channel saya. Dia marah, dia bilang, Jul, ganti itu foto thumbnailmu. Oh ya, nah, lantas Julius mengganti foto thumbnail itu, tapi sudah sempat saya screen capture. Aduh, terlambat, saudara ya. Jadi ini ya. Nah, ini kan video. Oh gini, Bu Nomba, berarti kalau Rifa marah, berarti ada sesuatu ya. Kalau misalnya ini murni persahabatan, seharusnya dia nggak marah dong. Tapi kenapa dia marah? Berarti ada something wrong ini, ada sesuatu ini berarti ini. Ya, ini yang buat foto si Julius Pak, Julius Setiadi. Cuma dia sudah hapus ya karena ditegur sama Uni Rifa. 2 kali ditegur di situ dia. Jadi ada menit keberapa saya lupa di video saya itu 2 kali dia ditegur. Karena teguran pertama Julius dia ganti, teguran kedua tambah marah si Uni Rifa bilang, Jul, gantilah thumbnailmu itu. Oh iya, langsung di situ di stop video. Nah, dan ini fakta yang lain ya yang saya bisa sampaikan dari channel Sang Debater. Bisa saudara lihat 3 hari yang lalu videonya bahwa dikatakan Sang Debater bahwa suami Uni Rifa itu mau menikah lagi ya, mau ya, jadi bukan sudah menikah. Tidak masalah sebenarnya kan, ngapain menikah? Nah, lantas begini Pak, ini logika sederhana kita ya sebagai orang berumah tangga. Mengapa Uni Rifa mau rela bekerja jauh-jauh ke Jakarta meninggalkan suami dan anaknya? Ada apa? Bukankah suami tulang punggung keluarga? Mengapa sampai Uni Rifa yang harus pergi jauh-jauh? Ini satu pertanyaan. Ketika dia datang juga Pak, dia datang ke Jakarta, lantas berfoto seperti ini sama orang ini. Ini ada apa? Ini kan di belakang foto ini kita nggak tahu lagi, karena ada iklan dulu ya. Selanjutnya setelah Anda ada iklan sendiri. Aduh. Dan juga ini Julius Pak, saya heran ya. Dia sangat membela mati-matian si Uni Rifa yang nyata-nyata sudah salah, yang nyata-nyata sudah menghujat, menghina kesembahan orang lain, malah dibela mati-matian. Ada apa? Apa karena apem gosong, Julius? Ingat Julius, karena apem gosong, kau sudah dikasih apem gosong. Nah, jadi ini saudara ya, kita harus bisa melihat dari menganalisa dari kejadian mengapa dan mengapa. Bahkan sampai 2 kali Pak dibela sama Julius. Julius sangat marah ya waktu Effendi Usman Injili Habaget membuat video tentang Uni Rifa, marah besar dia. Dia fitnah lagi situ, dia buat video katanya Effendi Usman memfitnah
orang polemikus yang cuma cari uang di channelnya. Bayangkan Pak, gara-gara Effendi Usman membela imannya dengan mengkonter ucapan dari Uni Rifa yang mengatakan Tuhan Yesus bunuh diri, Bunda Maria, kasihan Bunda Maria. Pokoknya ya sangat mengerikan Pak ya hujatan wanita ini. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, wah ini saya baru dapat ini ya. Saya nggak lihat ini apa ya. Ternyata Umi Rifa ini diam-diam, aduh ya, jadi ya itulah kawan-kawan. Ya manusia-manusia ini cuman pandai menipu umat ya, dan ini sebenarnya hal biasa sih. Kalau sekelas Umi Rifa sih ya masih ecek-ecek lah menurut saya. Jadi kalau dia melakukan ini sih menurut saya ya biasa. Anda bayangkan saja sekelas pengurus apa Ponpes itu loh. Ya pemilik Ponpes ya yang sudah sekelas pengajar, sekelas ustadz itu seperti itu kok. Jadi memang itulah saya bilang, ini makanya ketika Rifa mencaci maki yang menghujat Yesus itu maka memang apakah ini memang ajaran gitu. Tapi menurut saya masa sih ada ajaran seperti itu ya. Nah ini memang nanti saya akan bahas ya kasus khusus Julius ini ya, karena saya nggak tahu Julius ini hobi sekali bahas-bahas di channel dia ya, macam-macam. Kalau dibahas karena Pak Pavel sering difitnah di channelnya dia. Jadi bahas saja Pak. Nanti saya backing dari belakang. Nanti dia dapat bagian nanti itu dia. Tunggu dia. Oke, Bung Bang Rifa masih ada tambahan, silakan Bang Rifa. Tambahan saya sih sebetulnya si Rifa ini sedang apa ya? Tadi yang sudah saya panjang lebar, dari sisi yang lain itu sebetulnya dia itu iri dan frustasi kepada orang Kristen gitu loh. Orang Kristen dihujat, tuannya dihujat, dimaki-maki kok nggak pernah, nggak pernah tersulut emosinya, nggak terpancing. Yang kedua, dia merasa yakin bahwa pihak polisi tidak akan memproses hukum dia. Karena apa? Ya, dia sudah melihat fakta-fakta yang ada bahwa pelaku-pelaku penghujatan terhadap kekristenan itu tidak ada satupun yang diproses. Ketiga, dia merasa punya pelindung. Ya nggak usah sebutkanlah pelindungnya apa, karena ya kepolisian kita juga selama ini terkesan mau bergerak kalau sudah ada fatwa. Selama belum ada fatwa, mereka tidak akan bergerak. Gitu bro, dari saya. Terima kasih bro. Ya, oke ya. Jadi kawan-kawan, Anda harus viralkan ini. Kita lihat ya satu persatu manusia-manusia yang menghujat Yesus itu ya tidak ada yang selamat. Ya sudah banyak ya fakta-fakta di lapangan. Tapi ya kita berharap ya Rifa ini lewat kejadian ini dia bisa bertobat ya. Kalau saya sih pesimis lah ya. Kalau polisi mengurusin gini ya nggak akan lah ya kawan-kawannya. Tapi saya berharap Rifa ini bertobat ya. Belum seberapa yang engkau alami hari ini, belum seberapa. Tapi saya mengatakan Tuhan mengasihimu, masih ada waktu buat Anda. Jadi segeralah ya bertobat. Jangan Anda pikir ketika Anda menghujat Yesus Anda hebat. No, itu kelihatan bodoh dan tololnya Anda. Dan jangan Anda pikir kalau engkau menghina Yesus lalu kami marah-marah kejang-kejang. No. Ya, buat kami itu sudah biasa karena Alkitab sudah mengatakan kamu akan dikucilkan, kamu akan dianiaya, bahkan akan ada orang yang membunuh kamu. Ya mereka menyangka mereka mengabdi kepada Allah. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah maupun anak. Ya jadi no problem. Ketika kalian menghina salib Yesus ya memang Alkitab sudah mengatakan ya pemberitaan tentang salib itu memang adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi buat kalian yang akan binasa, kalian mengolok-olok itu sudah memang hal biasa gitu loh. Tapi buat kami ya kami itu nggak mau terlalu pusing lah ya dengan kalian ya, karena kami tahu ya mau sejauh manapun kalian dilaporkan ke polisi ya nggak akan ada respon. Ya gitu kawan-kawan ya. Dan Sobat Waras, kita sudah hampir sejam ini, tapi bagi teman-teman yang ingin gabung ya silakan sambil menunggu teman-teman yang bergabung saya kembali memberitahukan kepada saudara ya, dan mohon dukungan dari Sobat Waras untuk mensupport Pavel 88 Channel yang sedang membangun rumah ibadah di pedesaan. Dan rumah ibadah yang sedang kita bangun ini gambarnya di depan ini ya. Kita ada buat kubah di depan. Ingat kubah itu ya asalnya dari gereja. Jadi jangan Anda pikir oh Pavel buat kubah niru-niru umat seberang. No ya. Kalian tuh nggak penting dan tidak ada ide yang kreatif dari kalian. Kalian itu kerjanya hanya comot-comot ya dan menjiblak-jiblak kami, dan itu sudah lumrah, sudah biasa. Jadi ini gereja awal-awal itu ya berbentuk kubah seperti ini ya, dan kita akan buat, dan Sobat Waras support ya, bantu. Di atas kubah itu ada salib yang kita buat, dan beginilah kira-kira tampak bangunannya. Jadi kalau dananya cukup kita akan buat, dan Sobat Waras yang tergerak hati bisa support ya lewat BCA 7921 328 atau juga bisa lewat BRI 52 736 532. Itu informasinya Sobat Waras, dan kita ada lagi yang bergabung nih. Silakan Bung Haji Isa, salam waras.
Ya, salam. Ya, salam. Bentar dulu tidak. Iya. Jadi ya sambil menunggu Bung Haji Isa, ya inilah ya. Ya bunuh diri. Detik Riva menghujat menghina ya. Tapi ya ini biasa aja sih menurut saya. Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kau dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau kayak meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Aku dulu tuh ada pintu kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah pisah sama anak aku. Gak pernah. Karena tadi segala macam. Kalau orang kerja tuh akan cuti ya. Tapi terus apa merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah ngasih peringatan, cooling down dong gitu. Karena dulu ujiannya gitu, kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan dalam rangka naik level. Aku juga manusia biasa kali. Aku juga. Iya. Orang lagi nggak tahu. Sekarang tuh kayak kenapa kok apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget, orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, bisa tuh berubah jadi gini. Apa sih orang-orang kayak nggak tahu aja, emang aku aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu. 2 tahun lalu tuh kayak pas. Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Mungkin ya. Silakan. Mungkin nanti di Bali kan suasana kan lalu urusan kembali kan urusan saya, termasuk urusan kembali dia kan urusan Allah. Ya, oke, itulah ya nangis-nangisnya Riva ya. Silakan Bung Haji Isa, ada tambahan silakan. Ya, salam. Wah, apa kabar semuanya teman-teman? Lama kita tidak bersua ya. Ya, malumi saya masih di langit ke-7, mau turun ke langit pertama hari ini Pak. Ya. Naik buruk Pak. Ya. Pak Haji Isa, naik buruk. Naik apa itu? Tidak, naik apa, kain Pak, kain terbang selalu. Karpet Sulaiman. Karpet Sulaiman ya. Ya, bagi saya kalau orang sebegini ya, kalau bagi kita yang sudah mengenal Tuhan ya, kita kasihan sekali melihat dia. Karena kita mendengar firman Tuhan katakan, dialah firman-Ku yang menghakimi. Ya, jadi kita tidak bisa menghakimi mereka. Namun kalau saya melihat dari video, 2 unggah video ini, dialah Roh Kudus yang yang semuanya dia sepertinya menghujat Roh Kudus, saya melihat. Nah, namun saya tidak bisa mengatakan lebih daripada itu. Dialah Tuhan yang menentukan segalanya. Kasihan kalau saya melihat video ini Bapak Bel, dengan perbedaan video yang pertama dengan video ini tidak lama ya kan. Jadi begitu. Ya, kalau itulah betapa besarnya ketika kita berdoa, ampuni dia, jadilah kehendak-Mu Bapa itu, dan kita tahu hal itu bukan hanyalah sebuah ucapan, tetapi sebuah hal doa yang kita sampaikan kepada Bapa. Itu adalah salah satu daripada keluh kesah yang kita rasakan. Kalau saya melihat sebenarnya Bapak Bel, ini dulu kalau saya belum mengenal Tuhan, senang aja, aku jentik sebelah tangan, besok dia meninggal kalau dulu. Tapi saya sudah mengenal Tuhan, itu luar biasa bro. Karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu yang membuat saya bertobat, dan ya di luar jangkaan saya sendiri. Bahkan jangankan orang lain melihat, saya sendiri pun tidak menyangka hal itu saya lakukan. Nah, satu tanggapan kita sebenarnya, kita
umat Kristen tidak mau menyeret mereka kepada hukum. Tetapi sesuatu yang terlaluan, ya jadi tergantung pada iman kita juga, ya begitu. Ya, tapi hal yang begini agak melampaui kalau ketika kita, namun bagi saya ini justru lebih mengajar saya lebih tawakal, lebih tentang kesabaran, lebih kepada iman. Sabar itu iman, bukan separuh-separuh ya. Kalau separuh-separuh saya ragukan. Ya begitulah Bro Pavel. Ya dunia semakin mengenakan. Namun sesuatu yang kita tidak jangkakan, bahkan anak tertinggi Hamas sendiri pun sudah bertobat menerima Tuhan Yesus. Di Timur Tengah sangat luar biasa. Bahkan di sini masih menjadi penuaian jiwa. Tempias kepada firman Tuhan daripada Indonesia, saya percaya sesuatu hal yang sedang terjadi di Indonesia. Demikian bro, Tuhan Yesus memberkati. Biar Rocky Gomblong yang menambahkan ya. Atau nomor suci. Oke, terima kasih ya Bu Nabi Haji Isa. Ya sukses selalu ya dalam segala pekerjaan dan urusannya ya. Ya oke, kalau kawan-kawan masih ada tambahan yang di room silakan. Kalau masih ada tambahan. Saya minta maaf dulu Bro Pavel, saya sedang melayani ada 2-3 orang sini, jadi agak kesibukan ya, saya gitu. Apapun, saya mendoakan apapun yang Anda lakukan dan maju terus. Tuhan Yesus memberkati dan rumah ibadah tetap didirikan. Amin. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Bung Waraka ada teman, silakan Bung Waraka. Ya, kalau saya untuk ya bagi para penghujat penghujat di medsos, di YouTube dan sebagainya itu kan ya lebih baiklah Anda bertobat gitu kan, karena kalau sudah menghujat gitu hanya ada 2 pilihannya Pak Babel, seperti Ahmad Didat dan yang tadi yang anak Hamas yang bisa murtad itu kan, dia kembali ke jalan yang benar gitu. Ada 2 gitu, jadi tinggal memilih lah, karena Tuhan ini menjadikan kita bukan kayak robot gitu kan. Jadi kita memilihlah apa yang terbaik gitu kan. Nah itu, jadi hanya 2 pilihan lah bagi para penghujat di medsos itu gitu. Anda bertobat atau Anda berakhir nasibnya seperti Ahmad Didat gitu. Itu masih belum seberapa ya Pak Pavel itu yang dirasakan Rifa sekarang. Padahal masih seperti itu, tapi dia sudah mengatakan dia itu seperti dilaknat sama Tuhannya gitu kan. Nah kan bingung kita Pak Pavel, dia menghujat Yesus tapi dia merasa dilaknat sama Tuhannya. Nah ini coba gimana itu Pak Pavel? Ini kan sudah apa ini tanda-tandanya nih kau Rifa gitu kan. Nah, kau menghujat Yesus tapi kau rasakan seperti dilaknat sama Tuhanmu. Nah, itu aja lah Pak Papel terakhir. Hey, oke, terima kasih. Udah masuk masih ada closing statement, silakan Bung Nomba. Ya. Boleh saya nambah sedikit? Ya, Ibu ya. Ya, silakan Pak Haji Isa, silakan. Saya bisa nambahkan sedikit ya. Nah, kita melihat sesuatu fakta begini, Bro. Ketika orang meninggikan diri, justru orang itu kelihatan mereka itu lebih meninggikan diri, kesombongan. Nah, di satu firman Tuhan kita melihat ketika kita merendahkan diri, orang lain mesti melihat dan menilai moralitas yang dari Tuhan. Orang manusia ini bukan bodoh-bodoh banget. Jadi mereka berpikir ketika mereka menghujat makin mereka ditinggikan. No, salah besar. Tetapi kalau ketika mereka merendahkan diri, di situ akan manusia yang lain yang waras pasti berpikir ajaran apa sih ini. Nah, dari situ kita melihat. Namun saya bersyukur karena penghujat ini jadi banyak jiwa dituai, banyak jiwa yang sangat bertobat. Dan salah satunya Bro Pavel, karena penghujat-hujat ini seperti kayak nama, ada 1-2 jiwa di sini melangkah kaki ke kanan dan sebelah kakinya sudah keluar. Wow, luar biasa. Saya sungguh luar biasa melihat ini. Bahkan saya tidak rasa sekecil hati. Bagi saya mereka adalah gambaran kehidupan saya yang dulu, gitu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian, terima kasih Bung Haji. Ya, silakan Bung Nombah. Ya, jadi closing saya menganggap ini apa yang dilakukan Unirifa dan semua orang-orang yang menghujat iman Kristen ini tidak akan membuat orang Kristen itu jadi mualaf ya, tidak akan. Malah ini akan membuat orang-orang di luar kekristenan akan melihat bahwa orang-orang ini tidak sanggup lagi untuk berdiskusi, untuk berargu argumen dengan teman-teman apologet yang lain, sehingga bisanya itu hanya menghujat. Contoh Julius, contoh si Unirifa ini karena mereka sudah kehabisan akal, kehabisan akal dan tidak tahu mau ngapain lagi untuk melemahkan iman Kristen, melemahkan iman saudara-saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat.
Mereka ini sudah tidak punya lagi amunisi, sehingga amunisi terakhir itu menghujat. Nah, contohlah Julius itu ya, Julius. Dan juga Uniripa. Dan masih banyak yang lain, Zuma dan lain-lain itu. Nah, itulah bentuk keputusasaan mereka. Bentuk ketidaksanggupan mereka. Istilahnya, sudah terkaing-kaing dalam dunia debat. Nah, jalan terakhir ya sudah menghujat. Nah, dan juga kalau ya kita doakan saudara penghujat-penghujat ini agar dijamah, agar dia merasakan kasih Kristus, bahwa apa yang dia lakukan itu sangat-sangat tidak pantas. Dan juga ya kita jadikan ini saudara ya sebagai bahan introspeksi juga, bahwa kita sebagai umat percaya sudah menjadi milik Kristus. Banyak orang yang iri saudara ya, karena orang bilang, oh enak banget orang Kristen masuk percaya Yesus masuk surga. Ya ayo kalau memang kalian merasa kesulitan di sana, aduh bagaimana caranya saya masuk surga ya. Nah, hitunglah amal-amal kalian dan dosa kalian. Saya yamin, tidak akan bisa. Manusia ini ditakdirkan dalam dosa, saudara-saudara ya. Manusia ini ditakdirkan dalam dosa. Apapun yang Anda lakukan itu, kalau mau dirata-ratakan, dosa akan semakin banyak. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita ditebus. Nah, tapi dalam bentuk penghargaan kita, janganlah kita jauhilah apa yang iman Kristen larang. 10 perintah Allah, ikutilah itu semua. Pokoknya berdiakonialah saudara ya, memberi makan orang, memberi orang minum, tumpangan, melawat orang sakit. Itu semua ajaran-ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena hanya itulah nanti yang Tuhan Yesus lihat dari kita, bukan sebanyak apapun harta kita ya, enggak ya. Jadi ini ya pesan saya bagi orang-orang di luar iman Kristen, ya, berhentilah menghujat. Karena itu akan justru membuat orang semakin banyak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih. Luar biasa. Saya mau closing juga ya. Wow, luar biasa ya Mbak Suci. Iya, kasih yang tulus yang tidak ada bandingannya itu tidak akan dapat dibayar dengan uang. Tidak akan dapat dirasuah oleh uang. Tak dapat dikorupsi oleh uang. Lalu bagaimana kita mengatakan Tuhan boleh dikorupsi dengan amal kita gitu. Jadi pertanyaan kita, waraskah kita kalau kita berpikir Tuhan bisa disuap dengan suaka, yaitu amal dan ibadah kita. Ya, kalau bagi saya ya, kalau di luar Tuhan Yesus, saya mengenal satu firman Tuhan kata Rasul Paulus, ketika aku lemah, Tuhan menopangku yang luar biasa, menguatkanku. Tetapi ketika aku rendah, Tuhan adalah kekuatanku. Wow, itulah sangat luar biasa. Walau kita ditindas, kita sangat sama dengan tanpa. Justru di situ kita sangat diberkati Tuhan. Lama. Dan di situ saya mengalami hal itu berupa Lalu saya berkata, wow, saya sedang dalam kesusahan payah, tetapi Tuhan sangat menyayangi kita dan mengasihi kita tanpa belas. Dia tidak pernah memberikan kita suaka. Nah, anakku ambillah ini bagi meringankan beban kita. Tidak. Jadi kita berpikir dengan waras. Kalau bagi saya di luar Tuhan Yesus. Jadi kalau bagi saya makin mereka menghujat, makin saya merasakan itu luar biasa dan mengukuhkan iman saya lebih mencintai Tuhan Yesus. Ya demikian bro. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat teman-teman di Indonesia bro Pak. Lama saya tidak bertua. Oke. Salam. Terima kasih. Ya saya nggak tahu. Saya dikirimi sama teman saya dari kampung ya. Kalian kawan-kawan tahu nggak muntahan ular paus? Ya, dia lagi tawarin katanya coba carikan ada nggak yang mau beli muntahan ikan paus. Ya, dia kirim gambarnya ini ya. Dia kirim gambar ke saya 3 Mei kemarin. Ya kalau ada kawan-kawan yang tahu ya pembeli muntahan ikan paus, saya nggak tahu juga apa manfaatnya ini. Tapi kalau saya baca di internet, rupanya ini mahal juga ya barang-barang begini ya. Bagi kawan-kawan yang tahu. Mahal. Untuk kosmetik. Oh ya. Untuk bahan baku kosmetik ini. Oh gitu ya. Kalau dikirimkan di kosmetik. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak suatu cuplikan video di mana kita bisa melihat bagaimana Unirifa dia melakukan penghujatan terhadap kekristenan dan juga terhadap Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia yang percaya kepadanya. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Unirifa ini sungguh sangat tidak terpuji. Apalagi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan tersebut itu diunggah di media sosial yang pada akhirnya banyak orang yang menonton seperti itu.
Kalau menurut saya, jikalau seorang Uniriva merupakan seorang yang terpelajar dan juga dia merupakan seorang yang beriman terhadap keyakinannya dia, tidaklah mungkin di dalam pengajaran yang diyakini oleh Uniriva mengajarkan hal yang seperti itu, apalagi sampai menghujat dan menjelek-jelekan Tuhan atau kepercayaan orang lain. Kalau saya melihat dengan dari apa yang disampaikan oleh Uniriva ini dan diunggah di media sosial, hal ini merupakan suatu hal yang pastinya tidak patut untuk kita contoh. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia dikatakan itu dia sampaikan tanpa ada pengaruh dari minuman keras dan lain-lainnya. Dan dia menyampaikan hal itu dengan begitu lantang, dan dia membuatkan suatu lagu yang ya menurut saya itu tidak terpuji ya. Tapi ya kita terus berdoa supaya melalui kejadian ini Uniriva sendiri boleh disadarkan untuk dia bisa untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi sampai menghujat kepercayaan atau keyakinan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat memang di dalam setiap video-video yang diunggah oleh Uniriva ini, dia terlalu banyak membahas tentang kekristenan, sedangkan iman dia yang dia yakini dia tidak banyak membahas. Ini sungguh sangat aneh bagi seorang Uniriva menurut saya ya, bagi saya ini aneh. Karena kenapa dia lebih tertarik membahas tentang iman kekristenan daripada iman dia yang dia yakini dan dia percayai seperti itu. Kenapa dia harus selalu mengusik-usik iman kekristenan tanpa dia mendalami iman kepercayaannya yang dia yakini seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat di dalam kejadian yang ketika Uniriva melakukan penghujatan terhadap Yesus Kristus, kita melihat bukannya banyak orang yang login ya, kalau kita mendengar istilah biasa login. Akan tetapi kita bisa melihat ketika Uniriva menghujat kekristenan dan juga Yesus Kristus, pada saat itu juga banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Hal inilah yang mengakibatkan pada akhirnya orang meninggalkan keyakinan mereka karena perlakuan dari Uniriva sendiri, yang mungkin Uniriva ini sudah menjadi contoh panutan dari banyak orang. Akan tetapi ketika dia melakukan penghujatan, akhirnya orang bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Uniriva itu sangat salah, sehingga mereka pada akhirnya merasakan damai dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan sehingga ketika kita mendengarkan dari kesaksian dari para apologet Kristen, begitu banyak yang pada akhirnya orang yang di luar kekristenan dimenangkan. Mereka percaya, mengaku dengan mulut dan lidah mereka, hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang terus kita doakan supaya mereka yang di luar sana yang selalu mengusik-musik iman kekristenan, yang selalu menjelek-jelekan, menghujat Yesus Kristus, supaya mereka boleh mendapatkan kasih karunia, anugerah keselamatan, dan juga mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa melihat bahwa keselamatan yang sejati, jalan yang benar hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita terus berdoa untuk semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dilindungi dan dijaga Tuhan, dan diberkati Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian dulu video kita di hari ini. Sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.